Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar 2 kelas karena guru kelas 4 berhalangan hadir. Jadi, ibu yang akan menggantikan. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh lembaga-lembaga yang ada dalam susunan pemerintahan desa dengan benar untuk tujuan pelajaran kelas 4. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kelas 5 adalah melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melalui kegiatan mengamati peta dan berdiskusi, peserta didik dapat menyebutkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan gambar struktur pemerintahan desa yang bisa dilihat di sini. Kepala desa adalah pemimpin desa yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu adalah pengertian kepala desa. Sedangkan perangkat desa itu yang meliputi sekretaris desa, kepala urusan seperti tata usaha, tata pertahanan, kepala seksi, misalnya seperti kepala seksi pembangunan dan kepala seksi kesejahteraan. Tadi merupakan struktur pemerintahan desa yang terdiri kepala desa dan perangkat desa. Desa ada yang namanya BPD, yaitu Badan Pembangunan Desa. BPD ini tugasnya adalah menampung aspirasi kita semua. Contoh lainnya adalah semacam Karang Taruna. Karang Taruna itu adalah merupakan organisasi pemuda. Nah, sementara kelas 4 mengerjakan tugas yang diberikan tadi, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran kelas 5, yaitu tentang kedaulatan dan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah tentang kedaulatan. Siapa yang tahu kedaulatan? Ada yang tahu? Oke. Kurang tepat. Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Nah, negara kita Indonesia ini menganut sistem kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi di Indonesia ini adalah berada di tangan rakyat. Nah, sedangkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia dapat dilihat dari contoh sikap dan perilaku yang kita lakukan, seperti saling menghormati, toleransi, gotong royong, kerjasama. Contoh di sekolah adalah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, menjaga ketertiban di sekolah, dan menghindari konflik atau pertengkaran antara sesama teman. Nah, itu adalah cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan kita melakukan sikap tersebut, maka persatuan dan kesatuan di antara kita akan terjalin dengan erat dan tidak menjadi konflik ataupun perpecah belahan. Nah, sedangkan pada tingkat atau konteks yang lebih besar lagi dalam negara kesatuan, itu adalah contohnya seperti cinta tanah air, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Ini berupa teks singkat tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tugas kalian adalah membacanya. Selain kalian harus membaca dan memahami tersebut, kalian juga harus mencatat informasi-informasi penting yang ada di dalam teks yang Ibu bagikan. Kalian sudah membaca dan mencatat informasi penting. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk menyebutkan karakteristik utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nah, sedangkan kelas 4, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD dalam menuliskan nama lembaga pemerintahan desa. Nah, sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, Ibu minta salah satu kalian untuk salah satu kelompok dari kalian. Mari kita simpulkan bersama pelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi pelajaran untuk kelas 4, yaitu tentang lembaga pemerintahan desa dan strukturnya. Lembaga pemerintahan desa itu terdiri dari lembaga BPD, Badan Pemusyawaratan Desa, Karang Taruna, lembaga adat, serta lembaga rukun tetangga dan rukun warga yang mempunyai tugas masing-masing untuk mengembangkan desa dan menjaga ketertiban dan mengawasi pemerintahan desa. Nah, sekarang yang melaksanakannya struktur pemerintahan desa itu ada kepala desa. Kepala desa itu adalah yang bertugas untuk menjalankan tanggung jawab yang merupakan kepala pemerintahan desa. Setelah itu ada yang namanya perangkat desa seperti sekretaris desa, tata usaha, atau seksi pertahanan, seksi kesejahteraan rakyat. Adapun untuk kelas 5 itu topiknya tadi adalah kedaulatan rakyat dan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Nah, kedaulatan rakyat itu adalah kekuasaan tertinggi yang tidak bisa diganggu-gugat. Artinya, kekuasaan tertinggi tersebut berada di tangan rakyat. Rakyat bebas menentukan pendapat, menyampaikan aspirasi. Jadi pemerintah tidak berhak untuk melarang kita sebagai rakyat untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat. Sedangkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu karakteristik negara kita ini adalah mempunyai undang-undang dasar yang jelas, yaitu dasar negara kita juga jelas, yaitu seperti adanya Pancasila dan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Itulah dasar kita. Kita harus berpedoman ke situ untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sekali kalian hari ini sudah aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran, baik itu kelas 4 dan kelas 5. Walaupun tadi ada yang menjawabnya dengan salah, tapi tidak apa-apa. Ibu sangat apresiasi karena kalian sudah berani. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.